Ada satu pelajaran penting bagi kita dengan pemilu yang telah kita lakukan ini. Pemilu kita ini mungkin kata orang demokratis, mungkin penuh dengan uang juga iya, sehingga pilihan kita seringkali tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Islam dan seterusnya. Dua kisah penting yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dua perang yang dianggap umat Islam itu kalah. Pertama adalah perang Hunain. Umat Islam pasukannya tidak sedikit, tapi jauh lebih banyak dari pasukan orang-orang kafir. Tetapi saat itu kalah umat Islam. Wa yauma Hunain idza a'jabatkum kathratukum falan tughni ankum syai'a. Kalian merasa bahwa diri kalian itu sangat banyak, tetapi sesungguhnya banyaknya jumlah kalian itu, kata Allah, tidak memberikan manfaat apapun. Wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat, dan kamu merasa sempit saat perang Hunain ini, sempit, terjepit. Padahal dunia itu dibentangkan oleh Allah begitu luasnya. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari tunggang langgang karena ketakutan. Kita ini di negeri ini termasuk umat yang paling banyak. Kita masuk 80%. Tetapi jangan heran, yang 85% itu dikuasai oleh yang 5%, bahkan tidak sampai 5%. Kita ini begitu banyak, tetapi tidak mempunyai kekuatan apapun untuk mengalahkan musuh-musuh Islam. Tidak memiliki gairah, ghirah, semangat untuk memajukan dan meningkatkan agama Allah di bumi negeri Indonesia ini. Ketika pemilu sudah terjadi, maka sesungguhnya yang menjadi casingnya adalah umat Islam, tetapi isinya kadang-kadang ghairu Islam. Ini yang mungkin akan kita rasakan ke depan, sehingga undang-undang dan seluruh peraturan nanti, maka wajahnya sudah bukan Islam lagi, tetapi bisa wajahnya adalah ghairu Islam. Amal soleh itu bukan hanya membaca Al-Quran di masjid, bukan hanya berzikir sebanyak-banyaknya, tetapi beramal soleh itu punya kepedulian terhadap Islam, punya kepedulian terhadap orang-orang fakir dan duafa, punya perhatian terhadap untuk meningkatkan bagaimana Islam itu menjadi agama yang mulia, punya ghirah untuk membela Islam. Itulah bagian dari amal soleh. Bukan kemudian kita banyak sholat, banyak mengaji, umroh, haji dan berkali-kali, tetapi kita ketika Islam ditekan, ketika Islam disakiti, kita diam saja. Bukan itu. Ya'lu wa la yu'la alaih. Dan Islam adalah agama yang tinggi, dan tidak akan ada agama lain yang sesungguhnya bisa menaikkan, yang bisa menandingi ketinggian Islam itu. Kalau kita sebagai umat Islam, lalu kemudian kita tidak mau menjalankan perintah Allah, tidak mau mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka bisa jadi kita akan menjadi orang-orang yang hina, bukan hanya di hadapan Allah, tetapi akan hina di hadapan manusia yang lain. Kita akan dipermainkan orang-orang non-muslim, dan kita akan menjadi bulan-bulanan saja. Rasulullah bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti kalian itu, umat Islam itu, akan dikerubuti oleh banyak orang, selayaknya sebuah makanan yang dikerubuti oleh para pemangsanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faya ayyuhal hadirun, usini wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Fa inna Allaha qala fi kitabihil karim,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah, dengan hati yang penuh kedekatan dengan Allah, dan kita bersyukur dengan amal perbuatan kita, sehingga kita senantiasa akan ditambahkan nikmatnya oleh Allah, bukan hanya nikmat jasmaniah, makan, minum, dan seterusnya, tetapi nikmat iman, bisa menikmati sholat, bisa menikmati membaca Al-Quran, bisa menikmati bersedekah, bisa menikmati berzakat, dan seterusnya. Maka itu akan semua akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berdoa, senantiasa berdoa, semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pemilu sudah kita laksanakan. Para pemimpin-pemimpin kita juga sudah mulai ditetapkan. Ada satu pelajaran penting bagi kita dengan pemilu yang telah kita lakukan ini. Pemilu kita ini mungkin kata orang demokratis mungkin, tetapi kata orang juga mengatakan penuh dengan uang juga iya, sehingga pilihan kita seringkali tidak sesuai dengan yang kita inginkan, tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Islam dan seterusnya. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan dua kisah penting yang terjadi pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa Rasul ada dua perang yang dianggap umat Islam itu kalah. Pertama adalah perang Hunain. Pada perang Hunain ini umat Islam pasukannya tidak sedikit, tapi jauh lebih banyak dari pasukan orang-orang kafir. Tetapi saat itu kalah umat Islam. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah digambarkan, wa yauma Hunain idh a'jabatkum kathratukum falan tughni ankum syai'a. Pada hari Hunain itu, pada perang Hunain itu, kalian merasa bahwa diri kalian itu sangat banyak, tetapi sesungguhnya banyaknya jumlah kalian itu, kata Allah, tidak memberikan manfaat apapun untuk kalian semua. Wa daqat alaikumul ardu bima rahubat, dan kamu merasa sempit saat perang Hunain itu, merasa sempit, terjepit, padahal dunia itu dibentangkan oleh Allah begitu luasnya. Dan lebih naif lagi, tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari tunggang langgang karena ketakutan kepada karena ketakutan kepada orang-orang musuhmu itu. Inilah gambaran perang Hunain yang dimana umat Islam mengalami kekalahan itu. Maka kita bisa mengambil pelajaran dari kita. Kita ini di negeri Indonesia ini termasuk umat yang paling banyak. Kita masuk 80%. Tetapi jangan heran yang 85% itu dikuasai oleh yang 5%, bahkan tidak sampai 5%. Kita ini begitu banyak, tetapi tidak mempunyai kekuatan apapun untuk mengalahkan musuh-musuh Islam. Tidak memiliki gairah semangat untuk memajukan dan meningkatkan agama Allah di bumi negeri Indonesia ini. Ketika pemilu sudah terjadi, maka sesungguhnya yang menjadi casingnya adalah umat Islam, tetapi isinya kadang-kadang ghairu Islam. Ini yang mungkin akan kita rasakan ke depan, sehingga undang-undang dan seluruh peraturan nanti, maka wajahnya sudah bukan Islam lagi, tetapi bisa wajahnya adalah ghairu Islam. Perang yang kedua yang dianggap sebagai kekalahan umat Islam pada zaman Rasulullah adalah perang Uhud. Pada saat perang Uhud, umat Islam menguasai saat itu,
Pasukan pemanah ada di atas gunung Uhud dan siap mendapatkan kemenangan. Tetapi ketika melihat begitu banyak harta rampasan yang ditinggalkan oleh orang kafir Quraisy, maka para pemanah ini kemudian turun satu persatu ke bawah gunung Uhud itu. Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam melihat gelagat itu, lalu kemudian mengajak pasukan kafir itu untuk melewati belakang gunung, lalu kemudian naik, dan sampai akhirnya umat Islam, pasukan muslim waktu itu kehilangan 70 lebih mujahid yang gugur di medan perang. Bahkan Rasulullah sendiri giginya sampai patah dan luka di wajahnya. Kenapa? Karena umat Islam yang ada di atas saat itu tergoda oleh harta kekayaan, oleh harta rampasan perang yang ada di bawah. Ini adalah gambaran persis seperti kita sekarang ini. Ketika kita sudah tahu ada uang, ada biru dan merahnya uang, maka hati kita kemudian menjadi luluh. Ketika kita mendapatkan harta kekayaan dan diberi kenikmatan dunia, maka hati dan iman kita juga menjadi luluh. Iman kita, keyakinan kita untuk menegakkan Islam di bumi ini kadang-kadang menjadi kendor. Hanya uang 1 juta, hanya uang 100 ribu, hanya uang 50 ribu, dan bahkan hanya akan runtuh dengan uang 20 ribu. Inilah gambaran kita sekarang ini. Maka ada upaya yang harus kita lakukan untuk mengembalikan kejayaan Islam, untuk menjadikan agar Islam menjadi pemimpin dunia di masa depan. Maka yang pertama adalah kita harus kembali kepada petunjuk Allah dan menjalankan agama ini dengan benar. Allah mengingatkan di dalam surat As-Saff, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli." Dan Allah telah mengutus Rasulnya dengan petunjuknya, dan juga kemudian untuk menaklukkan orang-orang umat-umat ghairi Islam, liyudhhirahu 'alad dini kulli, dan itu semua dengan dini kulli, dengan agama, menjalankan agama yang benar. Jadi harus kita kembali kepada petunjuk Allah dan kemudian untuk menjalankan agama ini dengan benar. Itu adalah kunci pertama. Kunci yang kedua adalah bahwa kita harus memiliki keimanan yang kuat dan juga berilmu. Dalam surat Ali Imran Allah mengingatkan kita, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa rendah diri. Wa antumul a'launa, dan kalian semua adalah umat yang tinggi. Tapi dikasih syarat oleh Allah, in kuntum mu'minin, tapi jika kamu menjadi orang-orang yang betul-betul beriman, yakin kepada Allah, menjalankan agama, tidak mudah disuap dan tidak mudah korupsi. Dan yang kedua, berilmu. Selain beriman juga harus berilmu. Yarfa'illahil ladzina amanu wal ladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi kalau kita Islam ingin diangkat derajatnya oleh Allah, kalau kita ingin menjadi seorang pemimpin dunia, Islam memimpin dunia dengan kebangkitannya, maka umat Islam harus kembali dengan imannya dan harus rajin menuntut ilmu, mau membaca. Kita sesungguhnya harus prihatin dengan anak-anak kita, dengan cucu-cucu kita, dan mungkin juga diri kita sendiri malas untuk menuntut ilmu. Disuruh ikut pengajian, beratnya luar biasa. Lebih baik pulang daripada ikut pengajian. Mau membaca, malas. Jadi inilah penyakit kita yang harus kita perbaiki agar kita bisa menjadi umat yang mulia. Dan yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah bahwa seseorang di samping beriman dan berilmu, dia harus juga beribadah dengan benar, tidak melakukan kesyirikan, dan juga mengerjakan amal soleh. Allah memberikan jaminan, menjanjikan kepada kita, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati layastahlifannahum fil ardi kama stahlafal ladzina min qablihim.
Maka Allah menjanjikan kepada kita semua, kepada orang-orang yang beriman dan juga menjalankan amal soleh, la yastakhlifannahum fil ardi, maka mereka akan menggantikan orang-orang yang terdahulunya. Menjadikan apa? Untuk berkuasa di bumi ini. Tetapi tentu saja sekali lagi adalah syaratnya dia beriman dan menjalankan amal soleh. Amal soleh itu bukan hanya membaca Al-Quran di masjid, bukan hanya berzikir sebanyak-banyaknya, tetapi beramal soleh itu punya kepedulian terhadap Islam, punya kepedulian terhadap orang-orang fakir dan duafa, punya perhatian terhadap untuk meningkatkan bagaimana Islam itu menjadi agama yang mulia, punya wirah untuk membela Islam. Itulah bagian dari amal soleh. Bukan kemudian kita banyak sholat, banyak mengaji, umroh, haji dan berkali-kali, tetapi kita ketika Islam ditekan, ketika Islam disakiti, kita diam saja. Bukan itu. Karena sesungguhnya itu hanya untuk pribadi kita, tetapi kadang-kadang tidak berguna untuk kenaikan Islam. Oleh karena itu, maka kita jangan juga kemudian mensyirikkan Allah, menyekutukan Allah. Dan kita harus memperbanyak amal soleh ini dalam rangka membangun apa yang kita nantikan dengan kebangkitan Islam di hari-hari berikutnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi dalam inilah kita mulai membangun dari diri kita, membangun dari keluarga kita, membangun dari lingkungan sekitar kita untuk melakukan 3 hal itu, yaitu kembali kepada petunjuk Allah dan kemudian menjalankan agama dengan benar. Dan yang kedua adalah memperkuat iman kita dan memperdalam ilmu pengetahuan kita. Dan yang ketiga, beriman tidak menyekutukan Allah, lalu kemudian kita melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya, terutama untuk menaikkan, meninggikan Islam, agar Islam itu tetap al-Islam menjadi agama tinggi, ya'lu wa la yu'la alaih. Dan Islam adalah agama yang tinggi, dan tidak akan ada agama lain yang sesungguhnya bisa menaikkan, yang bisa menandingi ketinggian Islam itu. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa berjihad, senantiasa orang-orang yang berusaha, berikhtiar untuk menaikkan ketinggian Islam, memperjuangkan Islam, punya komitmen untuk membela Islam dimanapun dan kapanpun. Aqulu qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat min kulli dzam fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Az-Zuhudnya pernah meriwayatkan sebuah riwayat dari Zubair bin Nufair. Zubair ini bercerita bahwa dulu umat Islam ketika sudah berhasil menguasai kota Siprus. Kota Siprus adalah pusat kota di Eropa sana. Maka kemudian ada salah seorang sahabat Nabi yang mulia yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini kemudian menangis sendiri. Lalu Zubair pun kemudian mendatangi Abu Darda. Wahai sahabat Rasulullah yang mulia, di hari kemenangan ini, ketika Allah memuliakan kita dengan kemenangan hari ini, mengapa engkau menangis? Apa yang membuat engkau menangis? Maka Abu Darda kemudian menjawab, celaka kamu wahai Zubair. Coba lihatlah bagaimana hinanya orang-orang yang barusan kita kalahkan itu. Mereka lari dari kita, ketakutan dari kita. Padahal penduduk negeri ini, kata Abu Darda, adalah orang-orang yang perkasa, orang-orang yang unggul, dan mereka memiliki kerajaan yang besar. Maka lihatlah mereka itu kemudian sekarang menjadi hina di hadapan kita. Karena apa? Karena mereka tidak menjalankan perintah Allah. Dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran
Kalau kita sebagai umat Islam, lalu kemudian kita tidak mau menjalankan perintah Allah, lalu kita tidak mau menggunakan petunjuk Allah, tidak mau mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasul, maka bisa jadi kita akan menjadi orang-orang yang hina, bukan hanya di hadapan Allah, tetapi akan hina di hadapan manusia yang lainnya. Kita akan dipermainkan orang-orang non-muslim, dan kita akan menjadi bulan-bulanan saja. Dan saya ingin terakhir mengutip sebuah hadis Rasulullah. Saya sering menyampaikan ini, tapi luar biasa, agar ini menjadi peringatan bagi kita. Rasulullah bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Nanti, kata Rasulullah di hadapan para sahabatnya, nanti kalian itu, umat Islam itu, akan dikerubuti oleh banyak orang, selayaknya sebuah makanan yang dikerubuti oleh para pemangsanya. Faqala qailun, maka salah seorang sahabat itu bertanya, amin killatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah. Apakah saat itu nanti umat Islam kita ini sedikit ya Rasul? Maka Rasulullah menjawab, bal antum yauma idzin katsir. Tidak, saat itu nanti kamu adalah umat yang banyak. Tetapi kata Rasulullah, walakinnakum ghusaun ka ghusais sail. Tetapi kalian itu seperti buih yang diombang-ambingkan di lautan. Banyak buihnya, tetapi tidak punya memberikan kebijakan apapun. Maka pada saat itu Rasulullah kemudian meneruskan, wala yanzi'annallaha min suduri aduwikumul almahabah minkum. Maka Allah saat itu akan menghilangkan rasa takut di hati musuh-musuh kalian itu. Dan bukan hanya itu, wala yakdhifannallahu fi qulubihimul wahn. Maka Allah juga akan kemudian menghinggapkan penyakit dalam umat Islam nanti itu dengan penyakit wahn. Qala qailum, maka salah seorang sahabat itu bertanya, mal huwan wahn? Mal wahn ya Rasulullah? Apa itu wahn? Maka kata Rasul, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan dia takut mati. Mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, mengumpulkan meraih jabatan setinggi-tingginya, tetapi dia paling takut kalau akan dihinggapi dengan kematian. Inilah umat Islam yang saya kira menjadi perhatian kita semua. Semoga sekali lagi kita semua umat Islam menjadi pemimpin dunia dan bisa mengangkat, bisa membangkitkan ghairah kita sebagai umat Islam, dan kita akan memperoleh kebangkitan, memperoleh ketinggian derajat, dan akan memperoleh kejayaan Islam di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.